你还真把本王当作宠物来养。Halo semuanya, apa kabar? Di kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah alur series Donghua yang berjudul BTTH episode ke-22. Di episode kali ini, akhirnya Ratu Medusa muncul. Nah, bagaimanakah alur ceritanya? Tanpa panjang lebar lagi, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Xiaoyan yang akhirnya bertemu dengan Kera Langit, akhirnya dia pun memutuskan seperti apa yang sudah dikatakan oleh gurunya. Dia menyuruh Xiaocai untuk menghadapi Kera Langit, sementara Xiaoyan akan mencari susu inti bumi di kedalaman lembah tersebut. Kera Langit yang mengetahui akan niatan Xiaoyan, akhirnya dia pun bergegas untuk menghentikannya. Akan tetapi, di saat ia hendak menerjang Xiaoyan, tiba-tiba Xiaocai muncul untuk menghadangnya, hingga Kera Langit pun dipukul mundur oleh Xiaocai. Namun hal tersebut tidak menghentikan Kera Langit untuk mengejar Xiaoyan, hingga tiba-tiba serangan dari belakang muncul untuk menyerang Xiaoyan. Namun Xiaoyan dapat menghindarinya hingga ia pun terus melaju ke lembah tersebut. Namun Kera Langit masih kekeh dan terus mengejar Xiaoyan. Xiaocai yang melihat itu pun bergegas menyusulnya untuk menghentikan Kera Langit supaya tidak menghentikan Xiaoyan. Dan ketika Kera Langit hendak menyerang kembali Xiaoyan, tiba-tiba Xiaocai muncul untuk menghentikannya. Dan akhirnya Xiaoyan pun terbebas dari kejaran Kera Langit. Walaupun Xiaoyan dapat terbebas dari kejaran Kera Langit, akan tetapi dia masih mengkhawatirkan Xiaocai yang sedang berhadapan dengan Kera Langit. Di saat itu juga, Yalo pun mengatakan, walaupun kedua monster itu berada di tingkatan yang sama, yaitu di tingkat Dohuang, akan tetapi Yalo yakin dengan kemampuan dari Xiaocai yang dapat mengantisipasi dari Kera Langit tersebut. Di perjalanan menuju lembah tersebut, Xiaoyan pun menemukan beberapa tulang dari monster iblis. Ia pun menyimpulkan jika mereka hendak mencari susu inti bumi yang ada di dalam sana. Binatang iblis tersebut mencari susu inti bumi agar mereka dapat bertransformasi menjadi manusia dengan waktu yang sangat cepat. Sama halnya dengan singa ungu, yang kala itu ia akan sukarela memberikan inti dari api ungu jika Yunji memberikan inti dari susu pendingin inti bumi. Mendengar singa ungu, Xiaoyan pun teringat akan kenangannya bersama Yunji. Akan tetapi, Xiaoyan harus menutup jauh-jauh kenangan itu karena kekejaman dari sekte Yunlan. Dan akhirnya, kini Xiaoyan pun telah tiba di kediaman dari Kera Langit tersebut. Ia pun akhirnya memutuskan untuk turun dan bergegas untuk mencari keberadaan cairan inti bumi pendingin. Setelah mencari kesana kemari, Xiaoyan pun belum menemukan titik terang dari keberadaan cairan inti bumi tersebut. Dan akhirnya Xiaoyan pun menemukan titik terang di mana ia menemukan selai bulu yang ditinggalkan oleh kera tersebut. Hingga ia pun memutuskan untuk mengikuti jejak bulu tersebut. Benar saja, tanpa buang waktu yang lama, ia pun langsung menemukan terowongan yang kemungkinan terhubung dengan cairan inti bumi.
猴子还挺聪明。 Dan untuk Xiaoyan kita skip dulu dan kembali ke pertempuran antara Xiaochai melawan Kera Langit. Persis seperti apa yang dikatakan Yellow, Xiaochai dapat mengantisipasi Kera Langit dengan cukup mudah. Bahkan di pertarungan itu pun kita dapat melihat bahwa Xiaochai dapat mendominasi pertarungan tersebut. Sedangkan Kera Langit hanya bisa terpandang-panding ke sana kemari oleh serangan dari Xiaochai. Kera Langit yang semakin terdesak pun akhirnya memutuskan untuk menggunakan domain es miliknya lagi, di mana itu dapat membekukan pisau ular yang dilontarkan oleh Xiaochai dan menggunakan bunga tersebut sebagai serangan balik terhadap Xiaochai. Akan tetapi Xiaochai dapat menghancurkannya dengan cukup mudah. Dan sekian lama pencarian, akhirnya Xiaoyan pun dapat menemukan cairan pendingin inti bumi tersebut. 老师，去那儿看看。难道不在此处？那处的大地之力颇为浓郁。 Dan ketika Xiaoyan hendak mengambil dan memasukkannya ke dalam botol, Yellow pun mengatakan bahwa itu bukanlah inti dari sumber yang sesungguhnya. Ia pun mengajak Xiaoyan untuk mengambil inti yang sebenarnya. Dan setelah sampai, Yellow pun menyuruh Xiaoyan untuk mengambilnya. Akan tetapi Yellow pun mengingatkan Xiaoyan untuk tidak serakah dan mengambil secukupnya, agar suatu saat nanti itu bisa berkembang kembali. Dan jika suatu saat Xiaoyan membutuhkannya lagi, itu masih ada dan bisa diambil kembali oleh Xiaoyan. Lantas Xiaoyan pun dengan taatnya menuruti apa yang sudah dikatakan Yellow. 总算到手，可断其根。明白了，老师。炼药界不成文的规定，凡遇到天材地宝不。 Sementara pertarungan Xiaochai melawan Kera Langit pun masih berlanjut. Jual beli serangan di antara mereka pun tak terelakkan. Dimana kali ini Kera Langit pun membentuk puluhan balok es dan menyerang Xiaochai. Akan tetapi Xiaochai dapat menghindarinya dengan cukup lincah. Dan akhirnya kali ini Xiaochai pun dapat melilit Kera Langit dan menghempaskannya ke belakang. Walaupun Kera Langit semakin babak belur, akan tetapi kemarahannya pun semakin memuncak. Lantas ia pun menggunakan teknik terakhirnya ataupun teknik pamungkasnya berupa bola es yang cukup besar. Dia pun langsung mengarahkan bola itu kepada Xiaochai. Akan tetapi, di sini Xiaochai bukannya menghindar, ia malahan menubrukkan badannya terhadap bola tersebut. Dan akhirnya, ledakan besar pun terjadi. Hingga ledakan itu pun terdengar oleh Xiaoyan yang semakin khawatir akan keadaan Xiaochai. Dengan kekhawatirannya itu, Xiaoyan pun kini bergegas dan meningkatkan kecepatannya agar ia cepat sampai di tempatnya Xiaochai melawan kera tersebut. Seketika Xiaoyan sampai di tempat tersebut, akhirnya kekhawatirannya pun sirna karena melihat penampilan Xiaochai yang baik-baik saja, akan tetapi melihat penampilan dari Kera Langit yang babak belur dan berantakan. Dikarenakan tugasnya sudah selesai, Xiaoyan pun mengajak Xiaochai untuk pergi dari tempat tersebut. 小家伙，我们走。 Sesampainya Xiaoyan di pegunungan, Xiaoyan akan memberikan cairan inti api ungu kepada Xiaochai. Akan tetapi Xiaochai tidak mengambilnya seperti biasanya, yang membuat Xiaoyan pun keheranan. Lalu tubuh Xiaochai pun gemerlapan dengan cahaya yang merubah bentuknya menjadi sesosok wanita yang tak asing lagi bagi Xiaoyan.
Dan kini, piton 7 warna pun telah diambil alih oleh Medusa, dan tanpa basa-basi, ia pun langsung menagih janji terhadap Xiaoyan, di mana batas perjanjian itu pun telah habis. Namun sayangnya, Xiaoyan belum bisa menepati janji tersebut, hingga membuat Ratu Medusa pun marah, hingga ia pun tak segan-segan untuk menghabisi Xiaoyan. Di saat Ratu Medusa akan merealisasikan niatnya itu, tiba-tiba muncul sesosok tubuh spiritual yang melindungi Xiaoyan, hingga membuat ratu itu pun terkejut. Ternyata benar apa yang telah dipikirkan Ratu Medusa, bahwa di belakang Xiaoyan pasti ada seseorang yang sangat kuat. Namun dia tidak menyangka jika itu hanyalah sesosok jiwa yang tidak memiliki tubuh. Dengan santainya, ia pun membalas perkataan Medusa dan meyakinkannya jika sesosok jiwa ini dapat mengalahkannya dengan cukup mudah. Apalagi kini ia telah menyakiti muridnya. Dan perkataan Yellow itu pun menjadi akhir dari babak PTPH season kelima episode ke-22 kali ini. Terima kasih sudah menonton, dan berikut adalah preview episode ke-23 dan 24.